Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pagi hari ini Tuhan izinkan kita boleh kembali ada di dalam hadirat Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema pemberian Allah yang unik. Ini adalah tema yang akan kita perhatikan pada pagi hari ini. Saya ingin mulai dengan ayat di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jelas di dalam teks ini kita menemukan bahwa setiap pemberian yang baik, ya, dikatakan itu datang dari Bapa. Bapa di sana B-nya besar, itu berarti menunjuk kepada pribadi Allah, ya. Dan dikatakan juga di dalam teks itu bahwa pada Allah itu tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemberian baik di dalam teks ini secara khusus kata baik itu dipakai kata agathos yang artinya adalah baik dari kacamata Allah dan juga dari kacamata manusia. Baik secara kualitas, baik secara kegunaan. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemberian baik ini adalah suatu pemberian yang bukan dilihat dari kacamata manusia. Sebab kalau pemberian baik dilihat dari kacamata manusia, maka kita akan mengkelompokkan pemberian-pemberian yang menurut kita dalam tanda kutip menyenangkan hati kita atau seturut dengan cara berpikir kita. Tetapi baik agathos dalam teks ini itu memberikan pernyataan bukan baik hanya saja dari pandangan kita, tetapi dari kacamata Tuhan. Artinya, ini adalah sesuatu yang merupakan kehendak Tuhan, keputusan Tuhan, kemauan Tuhan buat kita sekalian. Nah, saudara, kalau kita menelusuri Alkitab, maka kita menemukan ada dua bagian besar tentang pemberian Allah yang baik itu. Yang pertama adalah pemberian Allah yang bersifat universal atau pemberian-pemberian yang saya sebut adalah pemberian jasmania. Apa saja pemberian-pemberian secara universal atau pemberian jasmania itu? Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, adalah nafas hidup. Ketika saudaraku dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ketujuh, di sana Tuhan berfirman dan Tuhan membentuk manusia, maksud saya, menciptakan manusia itu dari debu tanah, dia kemudian menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, dengan demikian manusia itu menjadi makhluk hidup. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika dikatakan di sana manusia itu menjadi makhluk hidup, kita menemukan di situ itu memiliki makna yang universal. Entah Kristen, entah non-Kristen, entah percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, semua dikasih nafas hidup. Kan tidak, toh orang agama lain kita lihat mereka tidak bernafas, mereka juga bernafas. Seperti halnya saudara dan saya. Itu adalah berkat atau pemberian Allah yang baik, tetapi bersifat universal atau bersifat jasmani. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, berkat yang juga adalah secara universal atau pemberian Allah secara universal adalah pemberian Allah yang bersifat hal-hal material atau berkat-berkat seperti uang, kedudukan, jabatan, pangkat, kekayaan. Itu juga adalah berkat yang universal. Saudara bisa menemukan di dalam ayat Alkitab dan juga dalam fakta realita hari ini bahwa yang menjadi kaya, yang punya duit banyak bukan hanya orang Kristen. Yang saudara bisa punya jabatan, punya pangkat, itu bukan hanya orang Kristen, saudara. Ya,
tetapi juga orang-orang yang tidak Kristen, tidak mengenal Tuhan, tidak percaya Yesus, mereka pun mendapatkan berkat-berkat secara material. Maka itu adalah pemberian Allah, tetapi pemberian Allah secara universal. Yang ketiga, saudaraku, apalagi pemberian Allah secara universal? Pemberian Allah secara universal itu adalah waktu, kesempatan untuk hidup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Juga kita bisa melihat, saudaraku, banyak orang yang tidak kenal Tuhan, umurnya panjang. Banyak orang yang tidak kenal Tuhan, mendapatkan kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang baik. Dan itu adalah pemberian Allah juga. Tetapi sekali lagi, itu pemberian Allah secara universal. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu kita mungkin bicara lebih spesifik, kekuatan, ya, kesehatan. Itu juga pemberian Allah secara universal. Ada banyak orang tidak beribadah kepada Tuhan, tetapi toh mereka sehat-sehat, mereka kuat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, itu berarti pemberian Allah yang saya sebut ini tadi, macam-macam bentuknya ini adalah pemberian Allah yang dapat dinikmati oleh semua orang, termasuk kita orang Kristen, bahkan juga yang non-Kristen. Tetapi di dalam Alkitab, kita menemukan ada pemberian Allah yang sangat spesifik atau khusus yang tidak diberikan kepada orang-orang di luar Kristen, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apa itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Yang pertama adalah keselamatan, ya, hidup kekal, sorga, itu pemberian Allah. Tetapi pemberian Allah yang sangat spesifik, hanya kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara bisa menemukan banyak ayat. Misalnya Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang sangat terkenal. Saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, dikatakan teks itu. Jelas itu. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini berarti Allah mau memberikan keselamatan itu hanya kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Di bagian teks lain, Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9, di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman di sini tentu menjurus kepada iman kepada Yesus. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, dikatakan. Jadi keselamatan yang kita peroleh hari ini itu adalah pemberian Allah. Yang Allah berikan secara spesifik buat saudara dan saya yang percaya kepadanya. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mulai datang ke sini kita semakin melihat ekstrim atau sesuatu yang sangat eksklusif. Artinya, Allah mau memberikan pemberian-pemberian yang sangat khusus kepada orang-orang percaya. Keselamatan itu hanya diberikan kepada mereka yang ada di dalam Kristus. Yang kedua, Allah memberikan juga pemberian yang sangat spesifik kepada orang-orang percaya. Apa itu? Roh Kudus sebagai penolong. Saudara yang terkasih, Roh Kudus tidak diberikan kepada semua orang. Roh Kudus tidak diberikan kepada mereka yang ada di luar Kristus. Roh Kudus tidak diberikan kepada mereka yang tidak ada di dalam Kristus. Lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai ayat 17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia, saudara garis bawahi kalimat itu, tidak dapat menerima dia. Pemberian ini spesifik, saudara. Tidak diberikan kepada semua orang. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi saudara yang terkasih, keselamatan Roh Kudus yang menuntun hidup saudara dan saya, itu adalah pemberian Allah yang sangat spesifik. Lalu kemudian saudara, apa lagi selain Roh Kudus? Tuhan memberikan kepada orang-orang percaya karunia-karunia rohani. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Di dalam surat Roma pasal 12
ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8, kita menemukan juga, saudaraku, rentetan karunia-karunia yang Allah berikan kepada orang-orang percaya. Jadi hari ini, saudara, kalau kita mempunyai karunia-karunia, itu juga karena pemberian Allah yang Allah karuniakan kepada kita. Dan itu pemberian yang spesifik. Itu pemberian yang hanya sangat khusus diberikan kepada orang-orang percaya. Lalu kemudian, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga mendapatkan karunia yang namanya kita juga mendapatkan pemberian Allah atau kasih karunia yang namanya iman. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Di situ dikatakan, sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Artinya bahwa percaya itu adalah pemberian Allah. Kasih karunia Allah. Iman yang kita peroleh pun diberikan oleh Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, lalu apa sebenarnya yang saya maksudkan dengan pemberian Allah yang unik? Nah, itu ada dalam teks ini, Filipi 1 ayat 29. Di situ dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ini artinya satu pemberian Allah yang seringkali kita abaikan atau yang seringkali dipandang sebelah mata, yang seringkali tidak disenangi oleh orang-orang Kristen, adalah diberi atau dikasih kasih karunia pemberian yang namanya menderita untuk Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka saya sebut ini adalah pemberian yang unik dari semua pemberian. Kalau saudara dapat umur panjang, saudara sehat, saudara diselamatkan, dipimpin Roh Kudus, saudaraku mendapatkan karunia iman dan lain sebagainya, itu saudaraku karunia-karunia yang menyenangkan. Jikalau orang mendapatkan pemberian-pemberian itu, maka sudah tentu bukan hanya baik dari kacamata Tuhan, tetapi juga baik dari kacamata kita. Tetapi saudara, coba kalau orang itu diberikan pemberian yang namanya penderitaan, ujian, tantangan, cobaan. Apakah orang itu bisa melihat bahwa pemberian ini juga adalah pemberian yang baik dari Allah? Saudara yang terkasih, hari ini kita semua yang dengar firman Tuhan ini, kita harus melihat ini dari kacamata Tuhan, bukan dari kacamata kita. Sebab kalau kita lihat dari kacamata kita, maka kita juga bisa berkata bahwa ini bukan pemberian yang baik. Tetapi kalau kita melihat dari kacamata Tuhan, maka sekalipun itu adalah penderitaan, itu adalah pemberian yang baik yang Tuhan berikan kepada kita, anak-anak Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini tidak bisa terhindarkan. Justru kalau orang Kristen tidak mengalami penderitaan, itu perlu dipertanyakan kekristenannya. Karena pemberian Allah yang satu ini, itu mutlak diberikan kepada semua orang-orang percaya. Memang kelasnya berbeda-beda. Memang, saudaraku, bentuknya berbeda-beda. Tetapi penderitaan itu pasti ada. Ujian itu pasti ada. Persoalan itu pasti ada. Diberikan kepada kita secara khusus bagi orang-orang Kristen. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita tidak usah heran kalau orang Kristen seringkali mengalami penganiayaan, orang Kristen seringkali dicela, orang Kristen seringkali dibuli, orang Kristen seringkali rumah ibadatnya dibakar, orang Kristen pendetanya seringkali dibunuh, orang Kristen seringkali mendapatkan diskriminasi yang, saudaraku, sebenarnya punya potensi tetapi kemudian di-cut, ya. Orang Kristen kemudian saudara tidak mendapatkan peluang-peluang untuk saudara, ruang-ruang tertentu ditutup, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pintu-pintu untuk dia bisa melewatinya. Tetapi itulah bagian yang Allah sudah berikan kepada saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Justru agak aneh kalau orang Kristen merasa, wah, kenapa Tuhan tidak melakukan sesuatu di dalam diri saya ketika saya diperhadapkan dengan penderitaan-penderitaan itu. Itu adalah suatu pernyataan yang sangat keliru. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa waktu kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sedemikian, kadangkala memang kita tidak bisa berbangga atau bermegah
dan kita merasa bahwa kita hebat. Tidak. Memang waktu penderitaan itu diperhadapkan pada suatu titik tertentu, kita ada pada suatu kelemahan. Dan itu adalah sesuatu yang alamiah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bisa melihat banyak contoh di dalam Alkitab. Misalnya, saudara, waktu Elia diperhadapkan dengan tantangan, ya sudah, ketika dia sudah membunuh Baal-Baal, ya dia melawan nabi-nabi Baal dan dia membunuh nabi-nabi Baal itu. Kemudian saudara, dia ketakutan karena Isabel, si perempuan itu, atau istri daripada Raja Ahab, ingin membunuh dia. Dan dia lari. Waktu dia lari, sudah dia dalam ketakutan dan dia berkata, aku mau mati. Ketika dia diperhadapkan dengan suatu tantangan, penderitaan, dia merasa seperti ada sesuatu yang menekan dirinya. Ayub demikian juga dalam Ayub pasal 3, saudara menemukan di sana Ayub bahkan berkata, kalau bisa aku tidak lahir dari kandungan ibuku. Kenapa? Ya karena penderitaan yang dia alami. Saudara bisa bayangkan, anaknya 10, diambil Tuhan semuanya. Lalu kemudian harta kekayaannya habis. Lalu kemudian istrinya meninggalkan dia. Lalu kemudian saudaraku, dia harus terkena penyakit sekujur tubuhnya. Dan itu membuat saudara yang terkasih, Ayub juga ada pada suatu titik kelemahan. Dan Ayub berkata bahwa saudara, seandainya boleh, dia mau ingin waktu dia lahir itu dia mati. Dia tidak usah lahir dari kandungan ibunya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saya ingin tekankan di sini, titik-titik kelemahan itu tidak menunjukkan bahwa mereka tidak mampu berjuang melewati setiap penderitaan. Jangankan Ayub dan Elia, Yesus sendiri pun di dalam Injil Matius pasal 26, ayat yang ke-38 atau 39, di sana kita menemukan jelas bahwa Yesus sendiri berkata bahwa dia sedih dan mau mati rasanya. Bahkan dia minta kepada kedua muridnya untuk jangan tinggalkan dia seorang diri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini satu kondisi keadaan di mana orang mengalami penderitaan. Jadi saudara, waktu kita mengalami penderitaan, bisa saja kita dalam suatu titik yang seperti Ayub alami, seperti Elia alami, seperti Yesus alami, di mana tekanan itu begitu menghantam diri kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sebagai gembala, ya, kalau ada jemaat-jemaat yang datang dan kemudian mulai mencurahkan isi hatinya, bagaimana dia menghadapi penderitaan, saya suka mendengar, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, ada yang datang dengan menangis, ada yang datang dengan menjerit, ada yang datang dengan berkata juga seperti Ayub, ya seperti Tuhan Yesus, mau mati rasanya karena penderitaan. Ya is okay, itu alami, saudara. Nah masalah, ya. Tetapi itu tidak menandakan bahwa kita mau mundur. Itu tidak menandakan bahwa kita tidak, saudaraku, mau menghadapi penderitaan. Itu titik kelemahan kita. Saya percaya orang-orang Kristen sejati, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu berbeda dengan orang-orang Kristen yang tidak sejati, atau Kristen-Kristen KTP, Kristen-Kristen tempelan. Kristen tempelan pasti waktu menghadapi penderitaan mereka murtad. Waktu mereka menghadapi penderitaan mereka tinggalkan Kristus. Waktu mereka menghadapi penderitaan mereka akan lari. Waktu mereka menghadapi penderitaan mereka akan menyangkal Kristus, tapi tidak dengan Kristen-Kristen sejati. Kristen-Kristen sejati memang ada pada suatu titik kelemahan, tetapi mereka tetap ada di dalam Kristus sampai mereka melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat dalam Ibrani pasal 10 ayat 38 sampai dengan 39. Di situ dikatakan dengan jelas bahwa saudaraku, tetapi orangku yang benar, di ayat 39, saya kutip saja ayat itu. Tetapi orangku yang benar, saudara, di situ dikatakan bahwa mereka tidak akan mundur dan tidak akan binasa. Mereka akan beroleh hidup yang kekal. Itu orang benar, orang yang beriman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Dan itulah orang-orang Kristen sejati. Kristen sejati tidak akan mundur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, meskipun penderitaan itu silih berganti. Nah, pertanyaannya sederhana, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang Kristen sejati itu waktu menghadapi penderitaan, mereka
Tuhan melihat dari kacamata Tuhan. Artinya maksud Tuhan di balik penderitaan itu dipahami dulu. Ya. Orang Kristen sejati memahami apa maksud Tuhan di balik daripada penderitaan pemberian Allah. Nah, saya bagikan 3 hal penting bagi kita pagi hari ini tentang maksud Tuhan di balik penderitaan itu. Yang pertama, saudara yang terkasih, bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita mengajarkan kita untuk terus bergantung kepada Allah. Mengajarkan kita untuk semakin bersandar kepada Allah. Itu Kristen sejati. Makanya orang Kristen sejati dilihat dari ciri ini. Waktu penderitaan datang, waktu masalah datang, dia akan semakin melekat dengan Tuhan. Dia akan semakin mencari Tuhan. Dia akan semakin bergantung kepada Tuhan. Dia akan semakin berpaut kepada Tuhan. Saudara lihat, saya berikan contoh ayat. Misalnya di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-12. Kita menemukan di ayat 8 di sana. Tentang hal itu, Paulus berkata, sudah 3 kali ya berseru kepada Tuhan. 3 kali di sana, angka 3, saya selalu ingatkan kepada kita dalam konteks orang Ibrani, angka 3 itu bicara soal keseriusan dan kesungguh-sungguhan. Jadi Paulus bukan doanya main-main loh, ketika ada duri di dalam daging, ketika ada utusan iblis yang menggocol hidupnya, saudaraku, dia tidak pernah berhenti berdoa, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Bahasa Alkitab beritahu kepada kita dengan simbol 3 kali. Dia berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur. Tetapi dikatakan ayat 9 dan 10, jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara yang terkasih, garis bawahi kata kuat di sana. Garis bawahi kata kuasaku menjadi sempurna di sana. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu artinya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita semua harus menyadari ini, bahwa Tuhan mengizinkan kita menghadapi penderitaan bukan untuk kita lari dari Tuhan, tetapi itu akan membuat kita semakin mendekat kepada Allah, membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Sebab waktu kita intim dengan Tuhan, kita akan melihat kekuatan-kekuatan Allah, kuasa Allah menjadi sempurna di dalam hidup kita sekalian. Hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua yang hadir di penjaga menara, saya tidak tahu persis penderitaan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara. Tapi saya pastikan bahwa saudara dan saya adalah orang Kristen sejati. Dan Kristen sejati waktu menghadapi penderitaan akan semakin bergantung kepada Tuhan. Ada titik di mana kita sedih, ada titik di mana kita bahkan mau mati rasanya karena menghadapi penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita atau pemberian Allah itu. Tetapi sadarkah saudara bahwa orang-orang Kristen sejati meski ada dalam titik yang seperti itu, dia tidak akan pernah menyerah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan kalau kita melihat Ayub yang tadi saya angkat sebagai contoh juga, demikian bukan? Dia tidak pernah menyerah. Meskipun saudara, dia mau mati rasanya. Meskipun dia pun berkata, kalau boleh aku mati sejak aku ada dalam kandungan ibuku. Tetapi itu tidak, saudaraku, membuat dia mundur. Elia pun demikian. Ending dari hidup mereka kita tahu. Elia akhirnya diangkat dengan kereta berkuda, naik ke sorga. Ayub pun akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Sekali lagi, karena mereka orang-orang Kristen sejati. Anak-anak Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus bergantung kepada Allah. Meskipun ada penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita sekalian. Saudara, yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Yang kedua, saudaraku, penderitaan itu akan membawa saudara dan saya mengalami yang namanya kedewasaan iman. Atau naik level, atau semakin lebih dewasa di dalam Tuhan. Saudara,
waktu kita dengar khotbah di gereja. Hari ini setiap pagi Anda di penjaga menara mendengarkan khotbah. Ini teori, saudara. Ini teori. Nah, saudara, dalam kekristenan kita tidak hanya bicara, kita tidak hanya saudara ngomong soal teori, tetapi praktek. Nah, Tuhan menginginkan kita menghadapi penderitaan sebagai bentuk daripada praktek, alat yang Tuhan pakai untuk praktek. Waktu kita diperhadapkan dengan penderitaan, kebenaran-kebenaran yang kita dengarkan diuji, kebenaran-kebenaran yang kita dengarkan itu dipertajam oleh penderitaan yang kita alami. Karena itu, saudara, orang kalau menghadapi penderitaan dan dia sungguh-sungguh Kristen sejati, dia pasti akan semakin naik, bukan semakin turun. Dia akan semakin dewasa dan bukan tambah kanak-kanak. Dia akan semakin mengenal Kristus lebih dalam. Dia akan semakin mengenal Tuhan semakin lebih intim. Dia akan tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Kenapa? Karena penderitaan itu akan membuat dia semakin memahami tentang Kristus. Bukan hanya dari firman yang dia dengar, tetapi dari kehidupan yang dia alami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya bacakan satu ayat buat kita dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat 4. Ayat terkenal ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, dikatakan. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kalimat ini sedang membicarakan tentang kedewasaan kita. Jadi saudara, kalau kita menghadapi ujian, sebenarnya Tuhan sedang membawa kita naik level. Tuhan sedang membawa kita untuk semakin lebih dewasa. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, orang-orang Kristen, kita semua bersyukurlah kalau Tuhan izinkan kita menghadapi penderitaan lepas penderitaan. Itu justru membuat saudara dan saya semakin lebih dewasa di dalam Tuhan. Semakin lebih luar biasa di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu persis penderitaan apa yang saudara alami hari ini, tapi saya pastikan bahwa tidak ada satu penderitaan yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Semua terjadi dalam rencana Tuhan. Dan pastikan hidupmu akan semakin lebih dewasa di dalam Tuhan. Yang terakhir, saudara yang terkasih dalam Tuhan, penderitaan itu akan membuat kita menjadi berkat atau menjadi saksi. Ya, saudara, kalau kita bicara soal penderitaan, bukan hanya sekedar membawa kita bergantung kepada Allah, membawa kita saudara dewasa di dalam Tuhan, tetapi penderitaan itu akan membawa saudara dan saya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya bacakan teks firman Tuhan ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka. Ya, saudara lihat. Karena Tuhan menghibur mereka waktu mereka menghadapi penderitaan, rasul-rasul itu, maka sekarang Rasul Paulus mengatakan, kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah mengalami penderitaan, bagaimana kita mau ngomong sama orang lain? Bagaimana kita mau bersaksi tentang Tuhan kita kepada orang lain? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mengalami dulu dong. Kalau kita mengalami, maka kita mampu menyaksikan itu kepada orang lain. Saudara yang terkasih. Tapi kalau kita tidak pernah mengalami, kita tidak mungkin bisa bersaksi kepada orang lain. Saudaraku, waktu awal saya pelayanan di Kota Kupang, ya saudara, saya dengan istri datang di Kota Kupang ini tahun 2004. Saudara, setelah kami menikah di Jawa, lalu kemudian kami datang dan mulai pelayanan di Kupang. Dan saudara, waktu itu ya semua-muanya saya bawa uang dari Jawa, saya ingat 2 jutaan ya. Itu habis, lalu kemudian saya sempat jual handphone saya juga, akhirnya habis. Lalu kemudian cincin nikah saya gade bersama istri, akhirnya juga makan-makan sudah habis. Nah, sekarang tidak ada apa-apa lagi, saudara. Nah, ini mau buat apa? Ya,
Sementara waktu itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelayanan yang kami mulai kerjakan itu adalah pelayanan tanpa uang kolekte. Jadi kenapa? Karena saya merasa bahwa orang-orang yang datang untuk kami layani pada waktu itu ya tidak pantas untuk saudaraku dijalankan kolekte. Maksud saya hidupnya sangat lebih semiskin-miskinnya, saya masih lebih miskin mereka mungkin, saudara. Ya, jadi saya tidak tega orang udah datang minta duit lagi. Ya, saudara. Akhirnya saya tidak pernah menjalankan kolekte. Kurang lebih 1 tahunan lebih, saudara. 1,5 tahun. Nah, kalau tidak kolekte, makan dari mana? Itu kan pertanyaannya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makan dari mana? Saya ingat persis, mungkin saudara kenal pendeta Daniel di Sunter, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia adalah seorang hamba Tuhan yang pernah turut ambil bagian dalam pelayanan saya. Waktu itu saya ingat persis, karena beliau kenal dengan istri saya dan pernah berjanji waktu di sekolah Alkitab untuk mensponsori. Akhirnya Om Daniel itu yang kemudian saudaraku mengirimkan duit. Waktu itu saya ingat dia kirim 200.000 per bulan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, sementara uang kontrakan kami, ya tempat di mana kami tinggal, itu seharga 150.000 rupiah. Nah, itu berarti apa yang dikasih Om Daniel itu sisalah 50.000. Nah, 50.000 itu tidak memungkinkan untuk kami hidup pada waktu itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi Tuhan punya cara, Tuhan punya karya yang begitu luar biasa pada masa itu. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena saudaraku Tuhan memakai seorang yang tidak bisa berbicara, bisu, ya, untuk saudaraku ada bersama-sama dengan kami, dan dialah orang yang saudaraku punya peranan penting memberi kami makan setiap hari. Saudara yang terkasih, tidak bisa bicara dia. Ini bisu tuli, ya tidak bisa, saudaraku. Tetapi dia Tuhan pakai untuk ada bersama-sama dengan kami dan memberi makan. Untuk saudaraku memberi makan. Kebetulan dia orang yang cukup berada, saudara, meskipun bisu, tapi dia cukup punya sesuatu. Ya, akhirnya saudara, Tuhan pakailah dia untuk memelihara kami selama kami ada di dalam pelayanan perintisan pada awal-awal itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya melihat bagaimana Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong. Tuhan itu punya banyak cara untuk memberikan jalan keluar waktu kita sedang menghadapi penderitaan-penderitaan. Dan saya ingat, saudara, waktu itu juga anak kami pernah, saudaraku, dalam kondisi perintisan itu, saudaraku, ya anak saya nomor 1 itu juga begitu mengalami situasi yang sangat sulit, tidak bisa minum susu, ya karena tidak punya duit kami pada waktu itu. Tapi Tuhan punya 1.001 macam cara, sekali lagi, untuk dapat menolong. Anak ini menangis setiap hari karena ASI ibunya kurang, sehingga saudara dia tidak bisa tidur dengan nyenyak, ya karena lapar. Tapi saudara, jeritan anak itu mengetuk pintu hati banyak orang, tetangga kami di sekitar. Ada tetangga kami, saudara, yang anaknya minum susu laktogen. Saya ingat persis waktu itu, saudara. Tetapi dia sudah beli 3 dos, yang mungkin 600 gram itu, saudara. Tapi anaknya baru minum beberapa, anaknya sakit perut, nggak bisa minum lagi akhirnya. Susu itu disimpan. Begitu jeritan anak saya itu sampai ke tetangga, maka saudaraku, dia teringatlah akan susu 3 dos itu, dan kemudian datang dan berkata kepada saya, Pak Pendeta minta maaf, saya punya susu 3 dos, mungkin Bapak punya anak bisa minum ini. Ya, lalu dia tanya, Bapak anaknya minum susu apa? Saya bilang anak saya itu minum semua susu. Jangankan laktogen, semua susu dia minum, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan hari itu anak saya dapat 3 dos susu, dan itu akhirnya membuat anak saya bisa, saudaraku, lebih tenang. Ya, saudara, siapa dia? Dia bukan orang Kristen, tapi Tuhan bisa pakai untuk menolong. Tuhan bisa pakai untuk, saudaraku, membawa kami keluar dari suatu situasi yang sulit. Saya mengalami banyak sekali, saudara, pertolongan Tuhan, tentang bagaimana mujizat-mujizat Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saudara terkasih, gereja kami mengalami seroja, dan itu akhirnya seluruh bagian dari gereja hancur. Bahkan semua alat-alat di dalam gereja, kursi-kursi semua patah habis. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kami mengalami itu.
Ini saudara yang terkasih, dan kami mungkin bergereja hampir setengah tahun di bawah tenda. Ya, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kami. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, suatu hari kami didatangi oleh seorang yang sangat jauh, Debbie Basir dari Jakarta. Nah, sementara saya ini ada di Kupang. Kalau saudara saya Walker tahu persis, saya bukan di kotanya, di pinggiran kota. Tapi saudara, hari itu dia datang dan mencari gereja kami. Saudara, dan kemudian dia sampai ke gereja tempat saya berada ini. Dan kemudian saudara, dia sendiri yang kemudian bertanggung jawab untuk menyelesaikan sampai tuntas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, dan itu saya percaya kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Mana orang dari Jakarta sana datang cari saya di Kupang, lalu Kupang lagi, di pelosok lagi, saudara, di pinggiran kota. Nah, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Kami dalam situasi yang sangat sulit, sangat sukar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan saya tahu beberapa dari penjaga menara juga turut menopang kami. Tetapi saya melihat kemurahan Tuhan di balik semuanya itu. Pertolongan Tuhan. Nah, karena itu saudara, sekali lagi, sampai detik ini, kalau Tuhan izinkan kita menghadapi penderitaan apapun, itu berarti Tuhan punya rencana untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saya bersaksi di mana-mana tentang bagaimana pertolongan Tuhan. Saya menyatakan bahwa ini Tuhan yang kita sembah ini bukan hanya sekali kita bilang Yehovah Rafa, Yehovah Jireh. Dia memang betul-betul Allah yang melakukan itu dalam hidup kita sekalian. Saudara, Ayub pernah berkata, saya tutup dengan ayat ini, pasal 42 ayat 5. Ayub berkata di sana, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dulu aku hanya mendengar, tetapi sekarang aku melihat siapa Tuhan yang aku sembah. Kalau saudara betul-betul mengalami sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidupmu, engkau akan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan ini. Saudara, kita adalah minggu-minggu sengsara menuju kepada perayaan Jumat Agung. Dan biarlah ini menjadi suatu momen penting untuk kita mengingat bahwa pemberian Allah bukan hanya hal-hal yang baik, tetapi juga penderitaan adalah bagian daripada pemberian Allah yang baik. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan izinkan kami dengar firman. Tuhan menyatakan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan buat kami. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan, tapi Tuhan tidak terbatas. Tuhan bekerja, Tuhan yang melakukan jauh lebih besar dari apa yang hamba-Mu sudah lakukan. Tuhan berkati semua yang ada dalam penjaga menara ini. Hamba tidak tahu persis apa yang menjadi persoalan penderitaan yang sedang dihadapi. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan, pertolongan Tuhan dinyatakan, kekuatan daripada Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, kemuliaan, sanjungan hanya bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap memasuki hari yang baru ini. Melangkah dengan penuh kesukacita, damai sejahtera, keberanian untuk menghadapi segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya.